Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Vita Anggreni. Saya dari kelas 7 UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Hari ini saya mewakili teman-teman ingin bercerita tentang narkoba. Saya pernah membaca sebuah pengalaman pribadi seorang pecandu narkoba. Beliau adalah seorang musisi yang cukup terkenal di Indonesia. Beliau memakai narkoba jenis sabu-sabu, yaitu narkoba yang berbentuk serbuk bubuk halus dan penggunanya dengan dihisap menggunakan spoit kecil. Awalnya, sebelum menjadi pecandu narkoba, musisi ini berasal dari keluarga yang sangat bahagia dan beliau adalah anak yang cerdas dan berbakat. Namun, pada suatu hari, datang seorang murid baru dari sekolah lain yang kecerdasannya melebihi musisi itu. Perasaan cemas yang berlebihan dan rasa tidak nyaman mulai menghinggapi pikiran dan hati musisi itu. Sampai akhirnya, dia salah pergaulan dan pertama kali mengenal sabu-sabu dengan cara menyuntikkan di tangannya itu pada usia 14 tahun. Dalam beberapa minggu kemudian, hidupnya hancur berantakan. Begitu seterusnya sampai pada suatu hari dia betul-betul dalam keadaan sakaratul maut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semua keluarga menangis karena dokter sudah angkat tangan tanda pasrah. Di saat yang sangat genting itu, musisi tersebut mendengar suara azan berbunyi dan samar-samar terdengar suara orang mengaji dengan mata yang masih sebab dia menoleh ke kanan dan melihat ibunya dengan berlinang air mata mengaji di samping tempat tidur anaknya itu yang tak lain adalah musisi tersebut. Saat itulah musisi itu terselamatkan dari bencana yang besar. Akhirnya, dengan tekad dan kemauan yang sangat kuat, musisi itu kembali berhijrah, tidak menggunakan sabu-sabu lagi, dengan terapi dan terus-menerus kontrol kesehatannya ke dokter, juga mulai rutin olahraga, maka musisi itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mendapatkan pelajaran sangat berharga bahwa keluarga adalah surga kita dan orang tua kita tidak akan meninggalkan anak-anaknya ketika kita tertimpa musibah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan saya berpesan kepada teman-teman, hindari narkoba, hidup sehat dan cintai keluarga kita karena keluarga kita adalah kebahagiaan keluarga. Demikianlah yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Perkenalkan, nama saya Erita Aprilia. Saya dari kelas 7 UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saat ini kami telah menyelesaikan satu kegiatan kelima kami dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan mengambil topik sekolah aman dan menyenangkan. Kali ini saya mewakili teman-teman akan bercerita tentang bahaya perundungan atau bullying di sekolah maupun di masyarakat. Saya ingin menceritakan pengalaman bermakna yang saya dapatkan pada kegiatan sosialisasi anti-bullying dan perundungan yang diselenggarakan oleh sekolah saya, UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone. Dan sebagai pembicara di kegiatan tersebut adalah Bapak Polisi yang ganteng dan baik hati. Saat itu yang saya tahu tentang bullying ya sebatas memukul teman atau menghina teman atau membuat teman menangis karena ulah kita. Ternyata setelah mendengar penjelasan Bapak Polisi dan Ibu dari Dinas Perlindungan Anak dan Wanita di Kabupaten Luwu Utara, saya jadi mengerti bahwa postingan kita di media sosial yang bisa membuat orang lain merasa tersinggung atau sakit hati juga merupakan tindakan bullying secara verbal. Saya punya cerita tentang teman saya yang menuliskan kata-kata tidak sopan di media sosial WA Group. Lalu Kakak OSIS mengetahui hal ini dan melaporkan kepada Ibu Wali Kelas dan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Dan akhirnya teman saya itu dipanggil dan diberi pembinaan oleh Bapak Ibu Wali Kelas dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Saat ini teman saya sudah tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah satu bentuk bullying verbal dan kami juga sudah diajarkan di kegiatan kelima tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan topik filter faedah, bahwa kita juga harus pandai-pandai memilih dan memposting hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah bagi kita sebagai murid. Contohnya kita memilih postingan cara membahas soal-soal matematika atau tentang kerajinan tangan atau yang lainnya yang bisa membantu kita memahami pelajaran di sekolah dan menyelesaikan PR kita. Demikian yang saya ceritakan pengalaman bermakna yang saya dapatkan di dalam kegiatan kelima.
Semoga dimensi profil pelajar Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone tergerak, bergerak, menggerakkan. Boleh di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk ante boleh. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Saya teman, yes. Ikrar anti bullying. Ikrar anti bullying. Kami siswa-siswi UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone berikrar. Kami siswa dan siswi UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone berikrar. 1. 1. Selalu menjaga diri Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. dan penyimpangan seksual. 2. 2. Menjauhi segala sesuatu Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, yang menyebabkan kejadian kekerasan, kejahatan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. dan penyimpangan seksual. 3. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, merendahkan, menghilangkan martabat, menghilangkan martabat, dan kehormatan diri dan orang lain. dan merendahkan diri dan orang lain. 4. 4. Mengajak orang lain Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, untuk bersama-sama meninggalkan kekerasan dan kejahatan serta penyimpangan seksual. dan kejahatan serta penyimpangan seksual. 5. 5. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, Bertekad menjadi anak yang mulia, membanggakan orang tua, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa,